Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam doa pagi Sabtu 6 Agustus 2022. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dalam sepanjang hari ini, kita meminta kekuatan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita baca saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dimuliakanlah namamu. Pagi hari ini, kami anak-anakmu datang mengucap syukur. Tuhan telah menyertai dalam sepanjang malam, hingga kami semua dapat bangun pagi hari ini dengan tubuh yang tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan atas hari baru, bahkan nafas hidup yang masih Tuhan berikan sampai saat ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dapat kami pahami dan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Dan saya akan membacakan pada ayat yang ke-23. Firman Tuhan demikian. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Tema hari ini, kepompong menjadi kupu-kupu. Saya mengingat pelajaran waktu SD tentang perubahan yang dialami secara alamiah oleh seekor kupu-kupu, baik dari kepompong berproses dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah dan dapat terbang. Perubahan ini melalui sebuah proses yang serasa sebuah ulat, namun ternyata menjadi sesuatu yang indah dan cantik. Berbeda dengan umat Yehuda yang juga mengalami perubahan. Hal itu tampak pada kata tadinya dan tetapi sekarang. Sayangnya perubahan tersebut jauh dari keinginan Allah. Itulah sebabnya Allah turun tangan untuk mengembalikan umat Allah pada rel yang benar, sehingga menjadi mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Perubahan yang terjadi pada umat Allah diungkap secara gamblang oleh Yesaya. Dulunya mereka adalah pelaku keadilan dan kebenaran. Kini mereka menerima suap serta mengabaikan hak anak-anak yatim dan para janda. Ketidakadilan dan ketidakbenaran itulah yang menguasai kehidupan mereka sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan iman seseorang harus melalui proses, namun harus proses yang baik agar mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Mungkin dalam proses perubahan yang kita alami akan mendapat cibiran bahwa orang Kristen itu begini dan begitu, atau mungkin juga ada pandangan buruk. Tetapi kita adalah milik Kristus, maka kita harus yakin bahwa dalam pandangan Tuhan kita sungguh berharga. Bagaimana sebuah kepompong menjadi kupu-kupu, dibutuhkan sebuah keseriusan dalam bersikap berserah kepada Tuhan, agar Dia menjadikan kita sebagai pribadi Kristen yang baik dan meneladani Kristus. Amin. Kita akan berdoa syukur untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, yaitu Daud Rianto, Antoni, Andika, Nyonya Agustina Kombong Sulu,
Eliaser Yafet Timbayo Bando, Sabar Makiwan, Hermin Lakba, Reski Antomo Kidung, Golda Gransilia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur atas waktu yang indah di mana kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanamkan di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami terus, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan kami lebih lagi untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun kami berada. Kami dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami datang mengucap syukur atas ulang tahun saudara-saudara kami. Kiranya lewat pertambahan usia ini, mereka menjadi pribadi yang lebih dewasa dan takut akan Tuhan. Kuatkan iman pengharapan dalam setiap langkah hidupnya, karena kami percaya bahwa Engkau telah menyiapkan rancangan masa depan yang indah buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Bapa di dalam surga, kami mendoakan juga akan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, tiliklah akan keberadaan mereka masing-masing. Berkati segala usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan, baik itu melalui obat-obatan, makanan dan minuman, bahkan tangan-tangan yang merawat mereka. Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, sehingga seiring waktu mereka akan pulih dan sembuh dari sakitnya, itu karena pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang berduka cita akan kepergian orang-orang yang dikasihi. Tuhan, hiburkan setiap hati yang berduka, ganti dengan sukacita, karena sesungguhnya penghiburan yang sejati itulah dari Tuhan. Berikan kekuatan dan ketabahan agar mereka tidak berputus asa, tetapi mampu melewati segala pergumulan atas pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan akan renovasi gedung gereja yang saat ini dilaksanakan. Tuhan, berkati semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan, cukupkan dana yang dibutuhkan agar pembangunan renovasi gedung gereja ini dapat selesai dengan baik dan digunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan akan bangsa dan negara kami. Tuhan jaga dan lindungi agar kami semua aman untuk beribadah. Begitu pula dengan pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat agar dapat memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Tuhan, inilah doa kami. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.